Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo guys, perkenalkan nama saya Adila Rahmasari. Saya biasa dipanggil Adila atau Dila. Saya NIM 2022610069, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi Bahasa Indonesia. Jadi, di sini saya akan mereview buku yang berjudul Rahasia Salma untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Kritik Sastra. Pertama, mari kita bahas tentang identitas buku. Jadi, buku Rahasia Salma ini ditulis oleh Linda Kristanti, dan buku ini juga dicetak di tahun 2010 dan diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama. Jadi, buku ini kurang lebih mencapai 15 tahun, dari 2010 sampai 2025. Dan buku ini memiliki 11 bab yang terdiri dari 121 halaman. Pasti kalian bertanya-tanya kan, bagaimana sih alur ceritanya, bagaimana sih sinopsis dari buku tersebut. Setelah saya baca, kan buku ini memiliki 11 bab, di mana bab-bab tersebut memiliki cerita yang berbeda-beda kan. Terus setelah saya baca berulang kali, buku tersebut tuh memiliki atau tokoh yang ada di buku tersebut kebanyakan merasa kesendirian, di mana rasa sendirian itu tidak memiliki siapa-siapa dan dia tidak bisa mengutarakan apa yang dia mau. Ada satu bab yang paling aku sukai, yaitu menunggu ibu. Nah, di sini tuh ada sebuah keluarga yang memiliki 2 anak perempuan. Yang pertama bernama Pia, yang kedua bernama Ena. Ayahnya yang sudah meninggal, jadi mereka dari kecil sudah tinggal olehnya. Karena ibunya tidak sanggup untuk membiayai mereka sekaligus, alhasil Ena yang anak kedua tinggal bersama pamannya. Setelah Ena tinggal bersama pamannya, Pia ini merasa sendirian, tidak memiliki siapa-siapa, karena yang Pia punya itu cuma Ena dan ibunya. Akan tapi Pia tuh memiliki kucing kesayangan yang bernama Odio, dan dia juga memiliki Fatma, asisten rumah tangga suruhan neneknya, yang 3 kali sehari berkunjung ke rumahnya untuk membersihkan rumahnya, memasak, menyuci, dan segala macam. Setelah Fatma lakukan hal itu, Fatma pulang ke rumahnya. Dan dalam hal itu juga, Pia tuh merasa sendirian, tidak memiliki siapa-siapa lagi. Pernah ada suatu momen, ibu Pia tuh pergi dari rumahnya. Pia pikir ibunya tuh pergi untuk meminta uang ke neneknya, uang bulanan mereka. Sampai di mana larut malam, ibu Pia ini tidak kunjung pulang. Alhasil Pia tuh khawatir terhadap ibunya. Keesokan harinya sebelum Pia pergi ke rumah atau pergi ke sekolah, Pia tuh mampir ke rumah neneknya untuk menanyakan kondisi neneknya atau menanyakan kondisi mamanya yang tidak kunjung pulang. Setelah Pia bertanya-tanya terhadap neneknya, bahwasannya neneknya mengasih tahu kepada Pia, ibunya ini tidak pernah ke sini atau tidak pernah meminta uang bulanan yang Pia pikirkan. Setelah kejadian itu juga, seluruh keluarga berkumpul untuk membicarakan ibunya, kemana ibu Pia pergi, dan untuk melaporkan kepada polisi. Selang 3 hari ibunya Pia pergi, bel rumah Pia berbunyi. Cepat-cepatlah Pia keluar untuk membuka rumah. Setelah Pia lihat siapa yang ada di depan pintu, itu membuat Pia sangat kaget atau shock. Ibunya datang dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Dan alhasil ibunya ini diasingkan oleh neneknya atau diusingkan oleh neneknya. Setelah kejadian itu, ibunya Pia kembali ke rumah. Dan di situ juga penyakit ibu Pia tuh sering kambuh-kambuh. Ada satu momen ketika Pia pulang sekolah, penyakit ibunya tuh kambuh. Alhasil, Pia tuh berusaha untuk mengajak ibunya pulang. Tetapi Pia selalu didorong oleh ibunya, sampai-sampai Pia tuh jatuh ke selokan. Untung ada Pak Nana yang selalu membantu Pia.
Ada juga kejadian di mana Olio dicekik sama ibunya. Fatma juga ikutan dicekik oleh ibunya. Bahkan bebek-bebek tangganya dicekik sampai mati. Semenjak itu juga ketika Pia melihat ibunya, Pia tuh merasa ketakutan. Dan Pia dengar dari pamannya bahwasanya ibu Pia ini penyakitnya sudah nyampe saraf. Dan Pia juga mendengarkan dari Fatma, kenapa ibunya bisa penyakit seperti ini? Karena itu ulah neneknya atau perilaku neneknya terhadap ibu Pia. Karena waktu itu ibu Pia dinikahkan oleh ayahnya Pia. Akan tetapi ibu Pia tuh mencintai orang lain atau memiliki kasih yang sebelumnya menjalani hubungan. Bahkan ayah Pia meninggal setelah ibunya nyaris membunuh diri. Dan di situ Pia berpikir bahwasanya di dunia ini ada 3 orang yang tidak bahagia. Yang pertama ayahnya, yang kedua ibunya, dan yang ketiga ini Pak Nana. Ya betul, Pak Nana, orang yang selalu menolong Pia dan yang membantu dia. Itu adalah kekasih ibunya sebelum ibunya meninggal atau sebelum ibunya menikah dengan ayahnya. Ada satu kejadian di mana waktu itu Pia sedang mencuci piring setelah dia makan dan kucingnya ini lari ke samping kaki Pia. Setelah Pia lihat ternyata kucingnya ini sudah berlumuran darah. Otomatis di situ Pia sangat kaget dan sangat khawatir terhadap kucingnya karena itu kucing kesayangannya Pia banget. Nah, setelah Pia pergi untuk mencari ibunya untuk meminta bantuan, tahu apa yang terjadi? Ibunya ini ada di hadapan cermin dengan tangan yang sudah berlumuran darah dan diusapkan ke mukanya. Itu benar-benar membuat Pia kaget. Setelah ibunya nyadar bahwasannya ada Pia di dekatnya atau di depan pintu, ibunya langsung mengambil pisau yang ada di dekat atau ada di meja rias dan ditodongkan kepada Pia. Dan di situ Pia tuh berlari berbirit-birit ke depan untuk meminta bantuan. Alhasil ibu Pia itu diamankan. Dan di saat itu juga Pia tuh tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bahkan Pia tuh pernah berpikir bahwasanya ibunya biar cepat meninggal. Tetapi kalau ibunya meninggal, Pia tidak memiliki siapa-siapa. Karena di sini yang Pia miliki cuma mamanya atau ibunya ini. Nah, di situ Pia selalu berpikir dan terenung untuk menyesuaikan apa yang terjadi dalam hidupnya, untuk memenuhi semua apa yang ada dalam dirinya. Bahkan dia tidak pernah menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Dan di situ juga Pia selalu berdoa agar ibunya kembali terhadap Pia. Meskipun Pia tidak tahu kapan ibunya bakal kembali. Selanjutnya yaitu tentang tema buku. Jadi buku ini bertema tentang trauma atau konflik bersenjata. Setelah tadi saya jelaskan bahwasanya tadi ibunya yang membunuh kucingnya dengan pisau, itu kan merupakan konflik bersenjata. Nah, itu adalah salah satu contoh temanya. Dan di sini juga penulis menggunakan suara-suara yang diabungkan sehingga dia tulis di dalam buku ini. Gaya bahasa dan penceritaan. Jadi, penulis ini menggunakan gaya bahasa tajam namun puitis. Dan ia juga tidak memiliki kata-kata yang berkepanjangan dan juga memiliki atau membawa bobot emosional yang sangat kuat. Jadi penulis ini memiliki kata-kata yang puitis dan juga tidak memiliki kata-kata yang terlalu panjang sehingga pembaca tuh tertarik untuk membaca buku tersebut dan juga memiliki emosional yang sangat kuat. Dan pembaca juga ikut merasakan emosi sehingga membaca dan ikut sedih juga ketika nyampe di mana endingnya sedih gitu. Dan penceritaan ini menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Jadi untuk memperkuat penceritaan, penulis ini menggunakan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga gitu. Yang terakhir yaitu kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini tuh kelebihannya penulis tuh sangat kuat dengan emosionalnya sehingga pembaca tuh juga ikutan gregetan dan emosi gitu. Sedangkan kekurangannya di sini penulis tuh menggunakan kata tersirat atau padat ya, atau menggunakan simbol-simbol sehingga pembaca tuh agak rumit untuk memahami atau
mengikuti apa yang penulis sampaikan. Terus yang terakhir juga, ini juga sangat cocok untuk kita anak remaja, anak Gen Z untuk membaca buku tersebut karena di dalam buku itu kita memiliki banyak pelajaran gitu. Nah, itulah review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.